kedua adalah mereka memperbaiki akidah mereka. Dan yang ketiga adalah mereka mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Kemudian Syekh Albani membawakan perkataan seorang dai, aqimu daulatul Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkanlah negara Islam dalam hati kalian, niscaya akan tegak negara Islam itu di bumi kalian. Jadi untuk menghindari dari kezaliman penguasa bukan dengan cara menurut sangkaan mereka dengan memberontak, bukan dengan mengangkat senjata, bukan dengan cara kudeta, karena yang demikian termasuk bid'ah dan menyalahi nas-nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu kita harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan, dan pasti Allah menolong hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah Syarah wa Ta'liq. Antum perhatikan di sini perkataan ulama itu kita harus dengar dan kita taati, karena mereka mengatakan dengan dasar dalil dari Quran, dengan dasar dalil dari sunnah Nabi, dan juga mereka melihat dengan mata hati mereka terhadap kondisi kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, penjelasan Syekh Albani, begitu juga yang lainnya yang saya tidak muat di buku ini, penjelasan Syekh bin Baz, penjelasan Syekh Utsaimin, atau ulama-ulama sebelumnya rahimahumullahul jami'. Mereka menasihati sama, yaitu hendaknya kaum mukminin, kaum muslimin bertaubat kepada Allah atas dosa mereka. Jadi jangan mereka hanya menuding penguasanya yang zalim, penguasanya jahat, penguasanya berbuat maksiat, dia harus tuding diri sendiri bahwa dia juga berbuat dosa, dia juga berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, mereka memperbaiki akidah mereka. Dia perbaiki akidah dulu. Kemudian setelah itu mendidik diri mereka dan keluarga. Maka antum perhatikan, ketika orang mengatakan bahwa kondisi negara ini sudah rusak umpamanya, atau negara lain sudah rusak, kondisinya pemerintahnya tidak benar dalam memerintah, atau zalim, atau yang lainnya, ketika dia mengatakan harus ada perubahan, ada perubahan, dari mana perubahan itu? Apakah perubahan dari penguasa atau perubahan dari diri kita? Perubahan dari penguasa tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis. Yang ada dalam Al-Quran disuruh kita merubah diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi yang dirubah siapa? Diri kita dulu. Umat ini dibina, dididik, akidahnya mereka, manhajnya mereka, pemahamannya mereka, ibadahnya mereka, akhlaknya mereka diajarkan yang benar umat ini, maka akan ada perubahan nantinya. Diri kita dulu, keluarga kita, umat, bukan pemimpin. Yang sekarang ini orang berusaha bagaimana untuk merubah pemimpin. Ini diganti yang lain yang sama jenisnya dengan mereka. Dirubah lagi, diganti lagi yang sama. Nggak akan ada perubahan. Karena Allah menyuruh apa? Untuk merubah diri kita. Dan antum lihat bagaimana para nabi dan para rasul berdakwah. Mereka mendakwakan para penguasa ini agar kembali ke jalan yang benar. Bukan bagaimana membunuh penguasa, bagaimana menggulingkan penguasa, tidak. Hatta kepada manusia yang paling jahat, taghut di muka bumi ini, yaitu Firaun. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam diperintahkan oleh Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan hendaklah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, datang kepada Firaun, datang nasihati dengan cara yang baik. Faqula lahu qawlan layyinan,
ucapkan kalimat yang lemah lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar dia ingat dan dia takut kepada Allah. Bukan disuruh oleh Allah bagaimana membunuh Firaun, bukan disuruh bagaimana menggulingkan Firaun, tidak. Dakwahkan mereka, dakwakan penguasa itu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwakan Namrud. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, mereka mengatakan, jangan kamu berdakwah, kami akan tawarkan kepada kamu kekuasaan. Nabi tidak mau. Ditawarkan harta, tidak mau. Ditawarkan wanita, Nabi tidak mau. Jadi dakwah bukan membunuh mereka, merusak mereka, bukan. Nanti ada peperangan antara muslimin dengan kafirin, tapi kepada penguasa disuruh kita nasihati dengan cara yang baik. Kepada penguasa disuruh nasihati dengan cara yang baik. Bahkan kita nggak boleh menasihati penguasa dari mimbar, mencela mereka dari mimbar, dari khutbah, atau melalui media elektronik atau media cetak. Tidak boleh dalam Islam. Fala yubdi alaniyatan, kata Nabi, apabila kamu menasihati penguasa, fala yubdi alaniyatan, jangan kamu tampakkan secara umum. Tidak boleh. Kamu datangi dia, nasihati dengan cara yang baik. Ini cara Islam. Islam mengajarkan demikian. Makanya kalau orang-orang mengatakan kita ingin menegakkan syariat Islam, antum sudah tegakkan untuk diri antum, sudah belum? Antum sudah tegakkan untuk diri antum untuk menasihati penguasa dengan cara yang baik, sudah belum? Belum. Bagaimana untuk menegakkan syariat Islam? Untuk diri antum tidak tegakkan, bagaimana untuk penguasa? Jadi ini tentang masalah menasihati penguasa dengan cara yang baik, tentang taat kepada amri. Ini kata para ulama semuanya bahwa ini letak kepada kebahagiaan untuk dunia. Karena apa? Kalau kita memberontak pada penguasa, menjelekkan penguasa, yang ada nantinya pertumpahan darah dan tidak ada rasa aman di muka bumi ini. Sedangkan rasa aman antara iman dengan aman, dua kalimat yang harus ada. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijadikan negeri Mekah aman. Pertama kali aman, tidak ada kerusakan. Makanya kita mohon kepada Allah agar diberikan rasa aman. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di halaman 51. Kata beliau, Ibnu Qayyim ini wafat tahun 751 Hijriah, ya, abad ke-8. Kata beliau begini, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya menjadikan para raja, pemimpin dan pelindung umat manusia berada satu jenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka seakan-akan tampak tercermin pada pemimpin dan penguasa mereka. Jika mereka lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Dan jika mereka adil, maka akan adil pula penguasa mereka terhadap mereka. Tetapi jika mereka zalim, jika rakyat ini zalim, maka akan zalim pula penguasa dan pemimpin mereka. Jika tampak tipu muslihat dan penipuan di tengah-tengah mereka, maka demikian pula yang terjadi pada pemimpin mereka. Dan jika mereka menolak hak-hak Allah atas mereka dan enggan memenuhinya, maka para penguasa dan pemimpin mereka pun akan menolak hak-hak yang ada pada mereka dan kikir untuk menerapkannya pada mereka. Dan jika dalam muamalah mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang-orang yang lemah, maka para penguasa pun akan mengambil hak-hak yang bukan haknya serta menimpakan berbagai beban dan tugas kepada mereka. Setiap yang mereka keluarkan, yang mereka ambil dari orang-orang yang lemah, maka akan dikeluarkan atau diambil pula dari para penguasa, diambil pula oleh para penguasa dari diri mereka dengan kekuatan, dengan paksaan. Dengan demikian amal perbuatan mereka tercermin pada amal perbuatan penguasa dan pemimpin mereka. Dan menurut hikmah ilahiyah, menurut hikmah Allah, tidaklah diangkat seorang pemimpin atas orang-orang jahat lagi berbuat keji kecuali orang yang sejenis dengan mereka. Ketika pada kurun-kurun pertama merupakan kurun yang paling baik, maka demikian pula para pemimpin mereka. Dan ketika mereka mulai tercemari, maka pemimpin mereka pun mulai tercemar juga. Dengan demikian hikmah Allah Ta'ala menolak jika kita di zaman ini dipimpin oleh orang-orang seperti Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, apalagi orang seperti Abu Bakar dan Umar.